Selamat pagi anak-anak yang saya kasihi dan cintai. Selamat pagi, Bu. Aduh, vibe-nya happy banget ya hari ini. Pada semangat belajar hari ini. Semangat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa ya. Berdoa menurut agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Aduh, senengnya ibu lihat anak-anak ibu pada cantik, pada excited belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu mau jelasin nih bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan. Oh iya, sebelum kita mulai penjelasan, bikin absen dulu aja ya. Iya, Bu. Dulu. Dina hadir? Hadir, Ibu. Oh iya. Lalu Vivi, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Indri, Hadir, Ibu. Kaulil, Hadir. Barodil, Hadir, Bu. Rista, Ibu. Rinda. Hadir, Ibu. Weh, lengkap ya semuanya Iya, ya. Bu. Syukurlah kalau gitu. Baik, Ibu akan mulai dengan sebuah kayak Indonesia itu sekarang itu dicap kayak potensi bencananya itu lebih tinggi daripada negara-negara lain. Padahal Indonesia itu memiliki sangat banyak keindahannya, kayak lautnya, hutannya, banyak sekali keindahan pegunungannya yang sekarang lagi tren kan, hiking. Nah, hari ini kita akan membahas potensi bencana alam Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ibu Anissa. Oke, baik, terima kasih ya. Semangat belajar. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah baik. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai potensi bencana alam di Indonesia. Sebelum itu, Bu Nisa akan menampilkan video dulu ya. Kalian amati ya teman-teman. Ya, Ibu. Ibu. Menghadapi tekanan besar dari sisi kebencanaan. Tercatat sebanyak 3.116 kejadian bencana terjadi di berbagai daerah sejak Januari hingga pertengahan Desember. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan hampir seluruh kejadian tersebut didominasi bencana hidrometeorologi, seperti bencana banjir, cuaca ekstrim, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini menunjukkan sejumlah wilayah di Indonesia masih rentan terhadap bencana, terutama yang terjadi akibat dampak perubahan iklim dan cuaca. Nah, itu adalah sekilas video bencana alam yang ada di Indonesia. Tadi bencananya apa aja teman-teman? Banjir. Selain banjir, Kebakaran, Kebakaran, Ibu. Ibu. nah kita kembali ke materi. Nah, kenapa sih Indonesia itu rawan sekali akan bencana? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Ibu. Kenapa ya, Bu? Baik, kita langsung pada materi inti. Kita akan membahas mengenai kondisi geografis dan kondisi geologis yang mengakibatkan Indonesia itu rawan sekali akan bencana alam. Nah, kita akan membahas mengenai kondisi geografis terlebih dahulu. Berikut ini adalah kondisi geografis. Apa sih Bu letak geografis itu? Kalian tahu nggak apa itu letak geografis? Nggak tahu, Bu. Ibu. Nah, letak geografis itu benar teman-teman. Jadi letak geografis itu letak yang ada di peta atau bentuk yang ada di peta sama dengan di bentuk aslinya yang di bumi ini. Nah, kondisi geografis Indonesia yaitu secara kondisi geografis Indonesia itu berada di posisi silang. Tahu nggak apa sih Bu posisi silang? Yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, dari kondisi geografis ini Indonesia memiliki letak astronomis. Bagaimana letak astronomis Indonesia? Yaitu berada pada, ayo ada yang tahu nggak? Apa ya, Ibu? Kurang tahu, Bu. Nah, letak astronomis Indonesia itu
6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, dari kondisi geografis itu mengakibatkan Indonesia itu memiliki iklim tropis dan musim hujan dan kemarau. Kenapa Bu sebabnya? Nah, iklim tropis karena Indonesia kan berada di garis lintang yang terendah ya teman-teman. Nah, garis lintang yang terendah itu mengakibatkan Indonesia itu beriklim tropis dan Indonesia itu posisinya berada di garis khatulistiwa. Makanya Indonesia itu memiliki iklim yang tropis. Selain itu juga musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan dan musim kemarau ini karena pengaruh apa, Bu? Musim hujan dan musim kemarau karena pengaruh dari angin muson barat dan angin muson timur. Selanjutnya kita akan mempelajari apa sih itu angin muson barat dan angin muson timur. Nah, ini adalah gambar mengenai angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat itu angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia melalui Indonesia pada bulan Oktober dan Maret. Angin ini tuh membawa banyak uap air dari Samudra Hindia. Kemudian angin muson timur yaitu angin yang bertiup dari benua Australia menuju benua Asia melalui Indonesia pada bulan April sampai September. Angin ini bertiup dari benua Australia yang kering. Nah, dari penjelasan ini kalian tahu nggak angin barat ini membawa musim apa, kemudian angin muson timur ini membawa musim apa? Kurang tahu Yang sudah jelas ya, angin ini membawa banyak uap air dari Samudra Hindia. Jadi artinya angin muson barat ini membawa membawa musim hujan, terjadinya musim hujan. Sedangkan angin muson timur yaitu angin bertiup dari benua Australia yang kering. Jadi kan kering ya, artinya angin muson timur ini berpengaruh pada musim kering yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu data astronomis kan sudah tadi ya. Nah, sekarang beralih pada kondisi geologi. Kondisi geologi, ada yang tahu apa itu kondisi geologi? apa ya Ibu? Kurang tahu Bu kondisi. Coba deh dibaca, kan itu sudah ada teman-teman. Jadi kondisi geologi itu posisi atau letak suatu daerah atau negara berdasarkan susunan batuan atau lempeng. Nah, kalian tahu nggak Indonesia itu dilalui berapa lempeng? Tiga Ibu. 3 lempeng. Apa saja? Coba deh sebutin. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, sama lempeng Pasifik. Nah, betul sekali. Itu adalah 3 lempeng aktif yang berada di Indonesia. Akan tetapi ada satu lagi anak-anak, satu lempeng yang ada di Indonesia, yaitu lempeng Filipina. Jadi lempeng Indonesia itu terkenalnya itu 3, tapi ada yang bisa disebut 3+1. Nah, +1-nya ini yaitu lempeng Filipina. Akan tetapi lempeng Filipina itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pulau-pulau di Indonesia. Hanya sebagian kecil saja pulau-pulau di Indonesia yang berada di lempeng Filipina itu. Salah satunya yaitu Sulawesi dan Maluku, mungkin juga dan Papua. Begitu teman-teman, sudah bisa dipahamin? Paham sudah Ibu. Nah, selanjutnya yaitu bencana alam dan wilayah rawan bencana alam. Bencana alam apa sih bencana alam itu? Coba dibaca itu slide-nya. Izin membacakan ya Bu ya? Ya, boleh. Nah, jadi bencana alam itu dipengaruhi oleh tenaga dari dalam bumi atau endogen dan tenaga dari luar bumi atau eksogen yang bisa merusak lingkungan dan merugikan manusia seperti Nah, itu. betul sekali Mbak Dina. Jadi bencana alam itu terjadi karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen atau tenaga dari luar dan dari dalam bumi itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengupas tuntas mengenai bencana alam yang ada di Indonesia. Bencana alam itu dibagi berapa aja? Ada yang tahu anak-anak? Tahu Bu, Bencana apa aja ya bencana alam? ada 3. Apa aja? Bencana alam
alam, lalu bencana sosial, terus non alam. Nah, itu adalah jenis-jenis bencana ya. Jadi bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam. Nah, bencana alam sendiri itu dibagi lagi teman-teman. Ada bencana ini, bencana geologi. Nah, bencana geologi ini yaitu tadi karena kondisi geologi itu dari adanya susunan batuan atau lempeng yang saling bertuburkan itu bisa mengakibatkan bencana. Salah satunya yaitu gempa bumi. Nah, jadi bencana geologi sendiri itu gerakan atau tenaga dari dalam bumi yang muncul ke permukaan bumi yang disebabkan aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Nah, aktivitas tektonisme ini berkaitan dengan gempa bumi, sedangkan aktivitas vulkanisme ini berkaitan dengan gunung meletus. Nah, bencana geologi yang pertama yaitu bencana gempa bumi. Nah, bencana gempa bumi ini guncangan atau gerakan di permukaan bumi akibat energi dasar kuat dari dalam bumi. Nah, mudahnya itu gempa bumi itu terjadi karena adanya lempeng yang saling bertuburkan. Jadi kayak misalkan gini ya, lempeng yang saling bertuburkan kayak bergerak secara perlahan-lahan itu bisa mengakibatkan getaran dan guncangan yang disebut dengan gempa. Nah, di sini ada peta teman-teman ya. Ini adalah peta persebaran wilayah yang rawan sekali dengan bencana gempa bumi. Nah, di sini sudah jelas ya, ada Sumatera, terus ada Jawa, itu di situ ada daerah kayak Jakarta gitu, terus di Sulawesi, di Papua itu rawan sekali bencana karena wilayah-wilayah tersebut itu berdekatan dengan 3 lempeng aktif itu tadi, yaitu lempeng lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Pasifik. Nah, dari penjelasan dari awal sampai bencana gempa bumi ini, ada yang belum paham atau ada yang kalian tanyakan? Paham semua ya, berarti paham semua. Bu Nisa akan lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu bencana geologi yang kedua yaitu tsunami. Apa sih Bu tsunami itu? Tsunami yaitu pergerakan lapisan batuan di dasar laut. Nah, wilayah yang rawan tsunami yaitu wilayah yang berada di dekat garis pantai yang umumnya sejajar dengan garis tumbukan lempeng tektonik, seperti wilayah pantai barat Sumatera yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Nah, jadi mudahnya itu gini, tsunami itu terjadi karena adanya longsoran di dasar laut atau adanya kayak gunung yang kayak meletus di dasar laut, itu bisa mengakibatkan getaran dan guncangan, kemudian itu bisa mengakibatkan tsunami. Selain itu juga bisa dari adanya gempa. Nah, gempa yang berpotensi tsunami ini karena gempanya itu berada di dasar laut ya. Kalau gempa dulu terus tsunami-nya itu mungkin beberapa menit ya. Airnya surut, terus airnya naik ke permukaan. Ada yang ditanyakan mengenai bencana tsunami? Sudah paham. Udah paham. Paham ya. Ya. Selanjutnya yaitu bencana geologi yang ketiga, gunung meletus. Nah, apa sih gunung meletus itu? Pasti kalian sudah tahu karena di Indonesia sering sekali terjadi bencana gunung meletus. Jadi, gunung meletus itu peristiwa ketika gunung api mengeluarkan isi dari dalam bumi seperti lava, abu, dan gas ke permukaan wilayah rawan gunung meletus. Nah, ini kalian tahu nggak kenapa Indonesia sering disebut Ring of Fire? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, jadi Indonesia disebut Ring of Fire ya karena posisinya itu berada di lempeng tektonik aktif itu tadi, teman-teman. Nah, ini Ring of Fire ini bentuknya itu seperti tapal kuda. Nah, disebut Ring of Fire karena di Indonesia itu rawan sekali akan bencana-bencana seperti gempa dan gunung meletus. Terus di Indonesia sendiri, di Kepulauan Indonesia sendiri itu ada jalur pergunungan muda atau sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Sehingga di Indonesia itu rawan sekali akan bencana gunung meletus ya. Kita akan membahas apa sih itu Bu sirkum. Jadi sirkum Mediterania itu
jalur pegunungan yang berasal dari pegunungan Alpen yang melewati daerah Sumatera. Nah ini, jadi sirkuit Mediterania itu pegunungan muda yang berasal dari pegunungan Alpen dan masuk pertama kali di daerah Sumatera. Terus sirkuit Pasifik itu jalur pegunungan yang membentang dari pegunungan Andes di Amerika Selatan menuju pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu menuju ke Jepang dan melewati Pulau Sulawesi. Sehingga maka dari itu dapat disimpulkan kan kalau di Indonesia ini sering sekali terjadi bencana gunung meletus. Ada yang kalian tanyakan? Tidak. Saya anggap sudah paham semua ya. Iya. Nah, selanjutnya bencana geologi yang terakhir atau yang keempat, ya ini bencana geologi tanah longsor. Tanah longsor sendiri adalah gerakan tanah yang ditandai munculnya retakan-retakan di lereng tebing. Nah, bencana tanah longsor ini bisa disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Daerah yang tebing-tebing kan daerah yang dataran tinggi gitu ya. Jadi ketika curah hujan tinggi, tanah itu kayak mudah sekali kehilangan daya cangkramnya gitu teman-teman. Jadi tanah itu mudah sekali untuk bergeser atau bergerak sehingga bisa terjadinya longsor itu tadi. Nah, untuk wilayah rawan longsor ada di sini ya teman-teman. Pastinya juga kalian sudah tahu. Nah, kalau di Indonesia sendiri khususnya di Jawa Timur ini ya biasanya yang sering longsor kan di daerah itu ya, di daerah kayak Cangar, Pacet gitu ya. Kalian tahu nggak? Tahu, Ibu. Nah, daerah itu sering sekali akan bencana longsor. Terus selanjutnya yaitu bencana hidrometeorologi, yaitu terjadi akibat pengaruh gejala meteorologi. Yaitu tadi dari awal itu tadi letak geografisnya itu tadi kan Indonesia kan berada di 2 benua dan 2 samudra. Terus dari letak astronomisnya itu kan memiliki iklim tropis dan 2 musim. Nah, dari iklim dan musim itu Indonesia itu rawan sekali akan bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir, angin puting beliung, dan kekeringan. Nah, banjir ini sering sekali terjadi ya di wilayah Indonesia. Nah, akan tetapi banjir ini juga bukan dari faktor alamnya sendiri, tetapi juga bisa dari faktor manusianya. Yang apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Yang membuang Buang sampah Ya, sembarangan, betul. Yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa menyebabkan banjir. Nah, terus ada angin puting beliung. Ini fenomena angin yang kencang yang berputar, tahu nggak? Angin puting beliung. Tahu. Angin yang berputar kencang menyerupai belalai keluar dari awan cumulonimbus atau awan CP. Kemudian bencana ekstraterestrial, yaitu bencana yang disebabkan oleh benda-benda langit seperti meteor yang membentuk permukaan bumi. Nah, apa sih fenomena bencana ekstraterestrial ini? Nah, ini contohnya yaitu fenomena punahnya hewan purba atau dinosaurus. Penyebabnya yaitu karena benda-benda angkasa seperti komet, meteor, dan asteroid membentur bumi sehingga memusnahkan semua hewan dinosaurus. Nah, dari penjelasan ini tadi bencana alam khususnya dibagi menjadi berapa? 3, Ibu. Apa saja? Geologi, hidrometeorologi, sama ekstraterestrial. Nah, betul sekali. Jadi bencana itu runtutannya itu banyak sekali ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke bencana non alam ya. Bencana yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam. Contohnya itu pandemi, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Nah, bencana alam yang terjadi kayak misalnya contohnya di itu ya mana di banjir yang ada di daerah Aceh Sumatera itu loh. Nah, itu kan awalnya bencana alam ya, bencana banjir. Nah, bencana alam ini bisa mengakibatkan bencana non alam atau bencana sosial, yaitu berupa apa? Biasanya kalau dampaknya setelah banjir itu apa? Bisa mengakibatkan kayak kekurangan air, terus wabah penyakit. Nah, kan seperti itu. Selanjutnya yaitu bencana sosial yang terjadi akibat perilaku manusia, yaitu konflik sosial dan terorisme. Dulu di Surabaya ya khususnya ya, itu kan ada ya kayak peristiwa terorisme yang sangat-sangat menggebu-gebu gitu ya, yang
teror-teror di gereja-gereja itu kan kalian tahu ya. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya yaitu dampak bencana alam. Dampak bencana alam pada aspek ekonomi yaitu kerusakan infrastruktur, yaitu rusaknya rumah, jalan, jembatan, dan jaringan listrik atau komunikasi. Ayo selanjutnya Mbak Rinda coba deh dibacakan itu yang ada di slide-nya. Yang kedua, kerugian pertanian atau sektor primer, seperti gagal panen dan punahnya hewan ternak. Yang ketiga, penurunan produktivitas, penutupan usaha, dan kehilangan pekerjaan. Yang keempat, beban ekonomi negara, meningkatnya anggaran darurat dan pemulihan. Nah, jadi dari adanya bencana-bencana alam yang kayak mengguncang itu seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus itu bisa berdampak pada aspek ekonomi anak-anak. Ya, misalnya bisa kehilangan lapangan pekerjaan, ya kan, yang sebelumnya awalnya bekerja dengan normal, terus adanya bencana itu mengakibatkan seseorang itu berhenti untuk bekerja, seperti itu ya. Terus selain aspek ekonomi, kira-kira aspek apa lagi ayo yang berdampak dari adanya bencana alam? Aspek Sosial. Nah, kita akan membedah satu persatu mengenai aspek sosial. Coba Mbak Dinda dibacain deh aspek sosialnya itu apa saja dampaknya. Yang pertama, korban jiwa dan kesehatan, yaitu hilangnya nyawa, cedera, dan potensi wabah penyakit akibat sanitasi buruk. Yang kedua, trauma psikologis, yaitu gangguan stres pasca trauma atau PTSD pada korban. Yang ketiga, dislokasi dan pengungsian, yaitu masyarakat terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan menyebabkan gangguan sosial. Yang keempat, gangguan pendidikan, yaitu kerusakan fasilitas sekolah dan terhentinya aktivitas belajar. Nah, dari adanya bencana alam itu ya teman-teman, pastikan masyarakat sekitar itu kan kayak bisa jadi trauma psikologisnya karena kayak kaget, kayak gimana gitu ya. Makanya dari adanya bencana ini ya, biasanya itu juga ada kayak tim-tim psikolog gitu ya, ke apa ya, menjadi relawan untuk ke tempat-tempat yang rawan bencana itu, yang ada di bencananya, untuk menenangkan diri korban-korban itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mitigasi bencana. Nah, tadi kan sudah Bu Nisa jelaskan mengenai bencana-bencana alam yang di Indonesia kan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mitigasi bencana. Ada yang tahu apa itu mitigasi bencana? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya. Jadi mitigasi bencana itu upaya atau tindakan atau hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasi resiko, untuk mengurangi resiko dari adanya bencana yang terjadi. Nah, secara mudahnya mitigasi bencana ini kayak hal yang harus kalian lakukan gitu loh. Jadi mitigasinya itu terdiri dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Coba Mbak Dina dibacain tahapan-tahapan mitigasi bencana. Nah, jadi untuk tahapan mitigasi bencana itu meliputi yang pertama pra bencana, yang mana membangun rumah tahan gempa, reboisasi, membersihkan sekolah, dan mengenali jalur evakuasi. Kemudian yang kedua saat bencana. Nah, pada saat bencana ini, jadi kondisi kita itu tetap tenang, cari lokasi aman, ikut panduan evakuasi. Kemudian yang ketiga, pasca bencana atau setelah bencana. Nah, setelah bencana ini kita membersihkan lingkungan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, seperti itu. Nah, terima kasih Mbak Dina sudah dibacakan slide-nya. Nah, jadi mitigasi bencana ini sangat penting sekali teman-teman. Di sini ada nggak yang berasal dari daerah kayak wilayahnya itu rawan sekali akan diterjang bencana gitu? Tidak. Tidak ada semua, yakin kalian? Yakin. Nah, wilayah apa ya, mitigasi itu pokoknya pendidikan mitigasi itu sangat penting ya untuk meminimalisasi resiko itu sendiri. Selanjutnya Bu Nisa akan membahas lembaga penanggulangan bencana di Indonesia terdiri dari apa saja? Ada 3, Bu. BPBN, BMKG, sama PMI. PMI. Nah, coba Mbak Dinda dibacain apa itu BNPB.
BNPB, yaitu memberikan pengarahan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Terus Mbak Dina coba dibacain apa itu BMKG. Nah, jadi BMKG itu menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait. Nah, ada 3 lembaga penanggulangan bencana di Indonesia, BNPB, BMKG, dan PMI. PMI yaitu memberikan pertolongan pertama berupa bantuan pangan dan jasa. Nah, Indonesia rawan bencana, tetapi kita bisa mengurangi resiko dengan kesiapsiagaan dan kepedulian. Nah, dari sini, sudah Bu Nisa jelasin panjang lebar sampai runtut sekali dari awal hingga akhir. Kalian ada hal yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Coba tanyakan. Saya Bu. Ya, kenapa Mbak Dina? Tanya Jadi apa? saya izin bertanya ya Bu, mengapa wilayah pantai kok rawan tsunami ya Bu ya? Nah, kalian tahu nggak apa sih pantai itu sebenarnya? Ada yang tahu nggak tahu. pantai? Apa itu pantai? Nggak ada yang tahu. Oke, Bu Nisa akan jawab ya anak-anak. Jadi pantai sendiri itu adalah wilayah perbatasan antara daratan dan lautan atau wilayah perairan. Jadi pantai itu wilayah batasan antara darat dan wilayah perairan atau laut. Nah, kenapa wilayah pantai rawan bencana tsunami? Nah, wilayah pantai rawan bencana tsunami karena tsunami itu kan terjadi karena di dasar laut itu sendiri ya. Nah, jadi ketika ada guncangan atau getaran atau susupan yang roboh di dasar laut itu sendiri, itu bisa mengakibatkan tsunami di daerah pantai itu sendiri. Nah, jadi kan airnya surut, terus kan airnya bisa naik ke permukaan. Nah, itu yang bisa saya jawab Mbak Dina. Mungkin ada hal yang ditanyakan lagi. Terima kasih Bu Nisa atas jawabannya, sudah sangat jelas dan bisa dipahami Bu. Baik, sama-sama anak-anak. Baik, di sini Bu Nisa kita akan mengasih lembar jawaban ya, lembar LKPD yang kalian kerjakan. Di sini ada 8 murid ya. Nah, kalian coba deh itu kelompokan 2 orang. Itu Bu. Coba dia ke belakang. Masukkan sebelahnya ya. Sebelahnya sini Bu. Nah, coba deh itu kalian kerjakan. Nanti Bu Nisa akan tunjuk satu kelompok untuk maju menjawab pertanyaan itu. Ini kelompokan ya Bu ya? Kelompokan ya Bu ya? Iya, kelompokan. Ini boleh geser nggak Bu? Ya, boleh. Gimana, ada yang bisa dibantu? Bisa, ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu? Bisa ya? Bisa Bu. Coba deh agak cepat lagi, waktunya kurang 1 menit lagi. Ya Ibu. Ya, Ibu. Bentar lagi selesai Bu. Sudah ya? Sudah belum? Bu Lisa nggak sudah selesai deh. Sudah ya? Kan sudah. Ayo kelompoknya Mbak Rinda deh maju untuk mempresentasikan. Baik. Coba dibacain. Ya, untuk pertanyaan nomor 1 ini berdasarkan studi kasus di atas, jenis bencana apakah yang terjadi? Jelaskan penyebab utamanya. Nah,
pada gambar tersebut itu gambarnya longsor ya. Nah, jadi tanah longsor ya, sekali. jadi disebabkan karena tanahnya itu tidak kuat seperti itu, Bu. Tanahnya tidak kuat, tidak kokoh, makanya terjadinya longsor seperti karena itu. juga curah hujannya cukup Ya. tinggi ya Dina ya. Terus mengapa wilayah Indonesia khususnya daerah perbukitan rawan mengalami bencana seperti pada gambar tersebut? Kaitkan dengan kondisi geografis. Karena wilayah Indonesia itu kan Wilayah Indonesia itu apa ya, Bu? Kan perbukitan ya. Perbukitan itu mengalami Kita memiliki bencana. topografi yang Nah, berbukit-bukit ya, betul. Nah, kemudian upaya mitigasi apa saja yang dapat dilakukan? Oke, baik, sudah cukup ya. Iya, Itu Bu. saja jawabannya sudah Ya. sangat teman-teman jelas ya semuanya. Ya, jelas, Bu. Bu. Kita break. Baik, itu saja yang Bu Lisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman. Baik, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran pada materi hari ini? Seru nggak? Seru. Seru banget. Hari ini tuh kita belajar tentang potensi bencana alam di Indonesia dan mitigasi bencananya. Jadi sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu itu mau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, jadi ice breakingnya itu gampang banget anak-anak. Jadi ada 2 instruksi ya. Jadi instruksi pertama itu kalau ibu ngomong tepuk 1, kalian harus tepuk 1. Kalau ibu cuma ngomong 1, kalian nggak usah tepuk. Jadi cuma bilang 1 aja seperti itu. Jadi nggak usah lama-lama, kita mulai aja. Oke, ibu hitung ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk 1. 1. Mbak Rinda kurang fokus terhadap Mbak Rinda. Jadi kalau misalnya yang salah atau nggak fokus, ibu pengen Mbak Rinda itu menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Iya, boleh berdiri di tempatnya aja, sampaikan. Baik, pembelajaran hari ini kita itu mempelajari potensi bencana alam di Indonesia. Nah, Indonesia itu negara yang rawan bencana alam karena letak geografis, letak geologis, letak astronomisnya. Nah, Indonesia itu berada di pertemuan 3 lempeng bumi dan dilalui jalur gunung api dunia, sehingga sering terjadi bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Seperti itu Ibu pembelajaran hari ini. Ya, baik, boleh duduk Mbak Rinda. Terima kasih. Boleh tepuk tangan? Ya, terima kasih Mbak Rinda atas kesimpulannya untuk materi pada hari ini. Nah, ya udah nggak usah lama-lama, kita akhiri materi pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi